Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andin Fitria Azmi dari kelas 11D, absen 5. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi untuk memenuhi tugas pengayaan. Materi yang pertama adalah fungsi. Di dalam materi fungsi terdapat beberapa materi lagi. Salah satunya adalah fungsi dan bukan fungsi. Yang pertama, apa itu fungsi? Fungsi merupakan suatu relasi yang menghubungkan satu anggota dari suatu himpunan ke tepat satu anggota di himpunan yang lainnya. Sedangkan, apa itu yang bukan fungsi? Bukan fungsi merupakan suatu relasi yang tidak tepat menghubungkan satu anggota dari suatu himpunan ke tidak tepat satu anggota dari himpunan yang lain. Beberapa contoh fungsi sebagai gambar berikut. Dalam himpunan X terdapat 3 anggota, yaitu anggota A, anggota B, dan anggota C. Mereka bertiga memiliki pasangan masing-masing satu dari anggota himpunan Y, yaitu M atau N. Di gambar nomor 2 pun sama. Di himpunan X ada anggota A, B, dan C, sedangkan di himpunan B ada anggota M, N, dan O, dan ketiganya memiliki pasangan yang tepat satu sama lain. Ada juga contoh yang bukan fungsi. Pada gambar tersebut, di himpunan X terdapat 3 anggota, yaitu A, B, dan C. Di himpunan Y terdapat 3 anggota juga, yaitu X, Y, dan Z. Mengapa dikatakan bukan fungsi? Karena anggota C yang merupakan anggota dari himpunan X memiliki 2 pasangan di himpunan kedua, sedangkan anggota B dari himpunan X tidak memiliki pasangan apapun. Setelah kita mengenal apa itu fungsi dan bukan fungsi, mari kita ketahui apa itu domain, kodomain, dan range. Yang pertama yaitu domain. Domain atau daerah asal suatu relasi adalah himpunan tidak kosong di mana sebuah relasi didefinisikan. Yang kedua ada kodomain atau daerah kawan suatu relasi adalah himpunan tidak kosong di mana anggota domain memiliki pasangan sesuai relasi yang didefinisikan. Dan yang ketiga ada range atau daerah hasil suatu relasi adalah sebuah himpunan bagian dari daerah kawan atau kodomain yang anggotanya adalah pasangan anggota domain yang memenuhi relasi yang didefinisikan. Contoh domain, kodomain, dan range bisa kita lihat pada gambar tersebut. Di gambar 1 terdapat sebuah grafik yang menunjukkan X dan Y, dan X sebagai domain, Y sebagai kodomain. X sebagai domain atau daerah hasil meliputi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Sedangkan Y sebagai kodomain atau daerah kawan meliputi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Range-nya adalah 1,2, 2,4, 3,6, 4,5, dan 5,10. Materi yang kedua yang akan saya jelaskan adalah busur lingkaran. Apa itu busur lingkaran? Busur lingkaran adalah merupakan potongan keliling lingkaran antara 2 titik tertentu. Jenis-jenis busur lingkaran ada 2. Yang pertama busur minor AD, yang kedua busur mayor AD. Apa itu busur minor AD dan busur mayor AD? Busur minor AD adalah busur lingkaran minor, adalah busur lingkaran yang memiliki panjang kurang dari setengah keliling lingkaran. Busur mayor AD merupakan busur lingkaran yang memiliki panjang lebih dari setengah lingkaran. Dikatakan busur minor kurang dari setengah keliling lingkaran karena seluruh keliling lingkaran adalah 360 derajat, sedangkan jika setengahnya 180 derajat. Maka jika busur minor berarti kelilingnya kurang dari 180 derajat. Kebalikan dari busur mayor berarti kelilingnya lebih dari 180 derajat. Selain busur minor dan mayor, kita juga akan mempelajari sudut pusat dan sudut keliling. Sebelum mempelajarinya, apakah kalian tahu apa itu sudut pusat dan sudut keliling lingkaran?
Sudut pusat pada lingkaran adalah sudut yang kaki-kaki sudutnya merupakan jari-jari lingkaran dan titik sudutnya merupakan sudut pusat lingkaran. Sedangkan sudut keliling pada lingkaran adalah sudut yang kaki-kaki sudutnya merupakan tali busur dan titik sudutnya merupakan sudut pusat lingkaran. Bisa kita lihat pada contoh sudut pusat dan sudut keliling. Pada sudut AOB sama dengan sudut pusat. Mengapa dikatakan sudut pusat? Karena sudut AOB, kaki-kaki sudutnya adalah jari-jari lingkaran. Sedangkan pada gambar sebelahnya, yaitu sudut FDE adalah sudut keliling. Mengapa? Karena kaki-kaki sudutnya adalah tali busur. Nah, sekarang kita akan memasuki materi yang terakhir, yaitu garis singgung lingkaran. Apa itu garis singgung lingkaran? Apa itu garis singgung lingkaran? Garis singgung lingkaran adalah garis yang menyentuh lingkaran tepat di satu titik saja. Sifat-sifat garis lingkaran ada dua. Yang pertama, garis singgung lingkaran memotong lingkaran di satu titik. Yang kedua, garis singgung lingkaran tegak lurus dengan jari-jari lingkaran yang melalui titik singgungnya. Ada pula beberapa jenis garis singgung. Ada dua, yang pertama garis singgung persekutuan dalam dan yang kedua adalah garis singgung persekutuan luar. Mari kita membahas apa itu garis singgung persekutuan dalam. Garis singgung persekutuan dalam adalah jika dua garis singgung ditarik dari titik yang sama di dalam lingkaran, maka kedua garis tersebut akan berpotongan di dalam lingkaran tersebut juga. Nah, sedangkan apa itu garis singgung persekutuan luar? Garis singgung persekutuan luar adalah jika dua garis singgung ditarik dari titik yang sama di luar lingkaran, maka kedua garis-garis tersebut akan memiliki panjang yang sama. Contoh dari GSPD dan GSPL atau garis singgung persekutuan dalam dan garis singgung persekutuan luar bisa kalian lihat pada gambar tersebut. Ada pula rumus untuk mencari garis singgung persekutuan dalam dan garis singgung persekutuan luar. Untuk mencari garis singgung persekutuan dalam dibutuhkan akar P kuadrat dikurang dalam kurung R besar atau jari-jari besar ditambah R kecil atau jari-jari kecil pangkat 2. Bisa juga sama D kuadrat sama dengan P kuadrat dikurang dalam kurung R ditambah R besar ditambah R kecil tutup kurung pangkat 2. Akar tersebut bisa diganti menjadi pangkat 2 di luar. Begitu pula dengan garis singgung persekutuan luar. Yang membedakan mereka berdua di bagian jari-jari. Untuk garis singgung persekutuan dalam, kedua jari-jari ditambah, sedangkan untuk persekutuan luar, kedua jari-jari dikurang. Nah, setelah dari penjelasan saya tersebut, mari kita membahas beberapa contoh soal dari materi fungsi, busur lingkaran, dan garis singgung lingkaran. Contoh soal fungsi yang pertama. Pada diagram gambar berikut, yang bukan fungsi adalah, jawaban yang benar adalah A. Mengapa? Untuk pilihan B, C, dan D sudah pasti fungsi, karena anggota himpunan A masing-masing memiliki satu pasangan di anggota himpunan B. Sedangkan untuk pilihan A, bukan fungsi karena anggota kedua dari himpunan A yaitu B memiliki dua pasangan di anggota himpunan B, yaitu A dan B. Contoh soal yang kedua adalah sebagai gambar berikut. Apakah gambar di samping adalah fungsi? Jawabannya iya. Mengapa? Karena semua anggota himpunan A, baik A, B, C, atau D, memiliki satu pasangan dari anggota himpunan B. Walaupun di anggota himpunan B ada satu anggota yang tidak memiliki pasangan. Mari kita beralih pada contoh soal busur lingkaran. Pada soal tersebut, ada sebuah lingkaran. Jika panjang PA
sama dengan 21 cm dan besar APB sama dengan 120 derajat, tentukan panjang busur AB. Diketahui PA sama dengan jari-jari, sama dengan 20 cm. Sedangkan sudut APB sama dengan A kecil atau keliling 120 derajat. Yang ditanyakan berapa panjang AB atau panjang busur lingkaran tersebut. Penyelesaiannya, sudut yang diberitahukan dibagi 360 derajat dikali 2 dikali pi dikali R. Sudut APB sudah diketahui, yaitu 120 derajat. Maka masukkan angkanya 120 derajat per 360 derajat dikali 2, lalu pi-nya masukkan 22 per 7. Mengapa? Karena PA atau jari-jari tersebut 21 merupakan angka yang bisa dibagi dengan 7. Lalu 22 per 7 dikali 21. 120 dibagi 360 sama dengan 1 per 3. Dikali 2 dikali 22, 21 tersebut dibagi dengan 7, hasilnya 3. Lalu 22 dikali dengan 2 sama dengan 44. Jadi 1 per 3 dikali 44 dikali 3. Pada hasil tersebut ada angka yang sama, yaitu 3 dengan 3 dari 1 per 3. Lalu dihilangkan, dibagi habis, sisalah 44. Jadi panjang AB atau panjang busur yang ditanyakan adalah 44 cm. Lalu ada contoh soal sudut pusat dan sudut keliling. Pada gambar pertama diketahui sudut pusat 65 derajat. Yang ditanyakan adalah sudut keliling. Rumus mencari sudut keliling adalah 2 kali sudut pusat. Jadi 2 dikali 65 sama dengan 130 derajat. Maka sudut keliling dari gambar tersebut adalah 130 derajat. Lalu pada gambar 2 yang diketahui adalah sudut keliling. Sudut kelilingnya sama dengan 30 derajat. Maka berapa sudut pusat dari gambar tersebut? Rumus mencari sudut pusat adalah sudut keliling 1/2 dikali sudut keliling. Maka 1/2 dikali 30 sama dengan 15. Jadi hasil dari sudut pusat tersebut adalah 15 derajat. Jadi sekarang kita akan memasuki contoh soal dari materi yang terakhir, yaitu contoh soal tentang garis singgung lingkaran. Pada gambar tersebut diketahui jari-jari besar 8 cm, jari-jari kecil 3 cm, dan P sebagai jarak antara titik pusat kedua lingkaran adalah 13 cm. Yang ditanyakan berapa garis singgung persekutuan luar. Rumusnya adalah akar P kuadrat dikurang dalam kurung R besar dikurang R kecil kuadrat sama dengan P-nya 13, maka 13 kuadrat dikurang 8 kurang 3 kuadrat. 13 kuadrat sama dengan 169 dikurang 8 kurang 3 sama dengan 5, dan 5 kuadrat adalah 25. Maka akar 169 dikurang 25 sama dengan 100 akar 144. Dan akar dari 144 adalah 12 cm. Maka garis singgung persekutuan luar tersebut adalah 12 cm.